Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wintolo. Oh iya, Pak Irsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irsan, ini Nggih, kok tumben ini ya. Ada apa ini? Kok Pak Irsan pengen ketemu Pak Wintolo ini? begini Pak Win. Saya tuh mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas ketika saya mengajar, Pak Win. Oh, baik Pak. Apa yang mau diceritakan ini Pak? Kira-kira. Begini loh Pak Win, akhir-akhir ini tuh saya tuh merasa ketika saya sedang mengajar di kelas itu murid-murid itu terasa kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Pak Win. Nah, selain itu, anak-anak itu ketika saya suruh untuk mengerjakan tugas, itu yang mengumpulkan dan yang mengerjakan itu saya perhatikan akhir-akhir ini cuman separuh siswa gitu loh, Pak Win. Oh, begitu. Jadi menurut Pak Irsan, apa sih yang Pak Irsan harapkan dari yang akan kita obrolkan pada malam hari ini, Pak? Saya sih mengharapkan saya itu menemukan solusi atas permasalahan saya tentang gimana meningkatkan antusias murid-murid saya ketika belajar dengan pelajaran saya gitu Pak Win. Oh, jadi siswa atau murid Pak Irsan itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Nggih, Dan tadi banyak yang enggan mengerjakan tugas ya, Pak? nggih Pak. Bahkan hanya separuh tadi disampaikan. Leres. Pak Irsan, kalau menurut Pak Irsan ini seberapa besar sih antusias dari murid-murid Pak Irsan ini saat ini kalau dikatakan misalnya antusias yang tinggi itu levelnya 10. Kalau menurut Pak Irsan pada rentang berapa ya kira-kira itu? Ya kira-kira semisal di Rentang itu wah rendah Pak Wintolo. Mungkin antara level 4 mungkin Pak Wintolo. Level 4, Pak. Nggih. Oh, baik Pak Irsan. Eh, se eh, sebenarnya target Pak Irsan itu berapa sih levelnya? Kalau saya sih inginnya paling enggak ya 9 lah Pak. Walaupun kalau 10 itu sempurna kan. Saya inginnya sih 9 sudah sangat baik Pak. Oh, begitu. Baik Pak Irsan. Sekarang menurut Pak Irsan nih, sebenarnya hal apa saja sih yang membuat murid-murid Pak Irsan itu kurang antusias dalam pembelajaran, Pak Irsan? Kalau saya ingat-ingat kembali, saya renungkan itu hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias. Yang pertama itu pembelajaran saya itu ya saya rasakan memang sih Pak jujur sepertinya sedikit membosankan. Terus terkesan ya saya akui sih Pak, terlalu monoton. Saya terlalu dominan dalam mengajar itu kebanyakan berceramah atau berbicara. Saya lebih malah kadang itu terlena sering cerita di depan murid-murid saya gitu Pak. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya gitu. Jadi anak-anak itu merasa jenuh mungkin ya Pak Win. Oh, begitu ya, Pak Irsan. Kira-kira menurut Pak Irsan juga nih, apa yang dapat membuat murid Pak Irsan itu mengalami peningkatan dalam antusias pembelajaran ini, Pak Irsan? Mungkin ya menurut saya kayaknya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan tentunya. Sehingga mereka menjadi lebih aktif dan antusias kayaknya Pak. Wah,
saya sependapat Pak Irsan ini. Lalu menurut pendapat Pak Irsan, apa saja sih yang bisa membuat murid-murid juga asik dan tidak bosan pada pembelajaran Pak Irsan ini? Eh, Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian ada ice breaking gitu kan. Wah, ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik mungkin Pak Wintolo ya. Gitu ya mungkin ya Pak ya. Oh, baik Pak Irsan. Lalu Pak Irsan tadi juga menyampaikan bahwa mengenai tugas yang diberikan kepada murid, murid juga kurang bersemangat ya Pak. Bahkan hanya separuh saja yang mengumpulkan tugas itu. Kira-kira Pak Irsan, apa kalau untuk masalah tugas ini yang menyebabkan murid itu kurang bersemangat, kurang antusias dalam mengumpulkan tugas Pak Irsan? Kemungkinan karena saya ngasih tugasnya terlalu banyak kali ya. Dan berisi banyak pertanyaan gitu. Tanpa saya memberikan ya sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Pak Wintolo. Oh iya Pak Irsan. Kalau boleh tahu Pak Irsan selama ini menggunakan sumber belajar apa saja di kelas selama ini Pak? Wah, saya itu memang Pak mungkin ya. Saya tuh biasanya hanya menggunakan buku teks yang saya dapatkan di perpustakaan, Pak Win. Oh, hanya di buku-buku yang ada di perpus ya Pak? Nggih. Sementara sebenarnya ada enggak sumber belajar yang lain selain buku Nah, teks itu Pak Irsan? sebetulnya banyak sih Pak Win ya sumber belajar. Saya sih iya ya, ada video YouTube sebenarnya ya, ada artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet gitu kan. Padahal saya juga bisa sebetulnya menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini seperti TikTok dan Reel atau IG ya Pak Win ya sebetulnya ya. Ya, nah rasanya betul sekali nih Pak Irsan. Saya yakin sekali ini Pak Irsan bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang pasti akan membuat murid-murid lebih antusias dong Pak dalam pembelajaran, dalam mengumpulkan tugas. Jadi Pak Irsan, tadi Pak Irsan sudah menyebutkan ya penyebabnya dan yang seharusnya Pak Irsan lakukan tadi ya. Kira-kira seperti itu ya Pak. Jadi Nggih, Pak. bagaimana Pak Irsan, rencana Pak Irsan dengan kondisi seperti ini untuk menyelesaikan masalah Pak Irsan ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, Pak. Dengan menggunakan sumber belajar yang beragam ya, tidak seperti kemarin kok saya itu monoton. Saya akan menggunakan YouTube, TikTok, kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang enggak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid ya, Pak ya. Oh, Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Pak, seperti yang saya pelajari ketika mengikuti guru penggerak gitu. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi memang anak-anak itu senang ketika saya beri tugas seperti yang mereka inginkan gitu. Misal ada yang suka drama, ya drama, ada yang lagu, ya lagu, puisi, puisi, pantun, pantun, atau yang suka digital ya silahkan mereka berkreativitas sesuai digital mereka gitu Pak. wah bagus sekali itu Pak rencana Pak Irsan. Ya, mudah-mudahan rencana Pak Irsan ini bisa berhasil ya Pak. Lalu apa komitmen Pak Irsan terhadap rencana Bapak Irsan ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar, Pak, untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid itu dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi gitu, Pak. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya nantinya, Pak. Jadi Wah, semoga anak-anak ini nggak bosan lagi gitu. ya bagus sekali ya Pak. Saya setuju dan sangat mendukung Pak Irsan. Mudah-mudahan semua yang Bapak rencanakan dapat berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Lalu kira-kira
Ini Pak Irsan, langkah konkretnya itu akan Pak Irsan mulai kapan ya ini? Eee, Pak Win, atas langkah konkret saya itu kira-kira menjadi guru ya kira-kira besok lah mungkin Pak Win. Langkah konkretnya saya akan, melaksanakan langsung, nggak perlu lama-lama ya mungkin besok Pak Win, begitu Pak Win. Alhamdulillah kalau begitu Pak Irsan. Pak Irsan sudah bisa menemukan sendiri apa yang menjadi masalah Pak Irsan, kemudian Pak Irsan juga sudah bisa menyelesaikan sendiri ya, artinya seperti ini. Pak Irsan, bagus sekali ya. Berarti Pak Irsan sudah bisa melaksanakan ya besok itu komitmen dari Pak Irsan tadi. Alhamdulillah, insya Allah Pak, semoga segera terlaksana dan wah pokoknya terima kasih loh Pak, dengan ketemu dengan Pak Wintolo ini saya kok sudah menemukan solusi yang selama ini mengganjal di pikiran saya gitu, dan waktu sharing dari Bapak ini memberikan banyak manfaat buat saya ternyata. Semoga saya bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid saya Pak, gitu, insya Allah. Amin, sama-sama Pak Irsan, ada banyak kesalahan tadi saya bersama Pak Irsan, sama Pak Win minta maaf ya Pak Irsan. Iya, sami-sami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.